warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam ini kembali malam berhikmah ketemu Mas Amir nih dari Papua, pemuda Papua. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol Mas Amir ya. Saya tertarik untuk memberi informasi kepada masyarakat, terutama jamaah Anur ini. Tapi lebih luas lagi siapapun lah nanti yang mau meninggalkan sebuah cita-cita mulia nih. Kemarin kan kami kedatangan tamu 7 anak Papua ya yang mau berjuang mencari ilmu ke Bandung. Yang dua itu adalah pengulangan yang dulu sudah pernah ke sana dan ini rupanya kembali lagi. Nah, tentu kita ingin tahu ini program apa dan latar belakangnya apa ya, nanti kita sambil ngobrol dimulai dari awal. Mas Amir. Ya, baik. Sebenarnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya memang kami sudah berupaya melakukan beberapa aktivitas di Sorong ya, terutama aktivitas dakwah lebih kepada merangkul suku Muslim Papua, yakni salah satunya suku Kokoda, memang yang Kokoda. Salah satu suku yang sebenarnya juga sempat dipublish oleh Pusat Penelitian Galamatan. Di waktu itu mungkin karena mereka sudah agak lama keislamannya memang sudah Islam, tapi kemudian mungkin waktu itu lebih ke memperbaiki syahadatnya kembali, terus kemudian itu sempat divideokan oleh beliau. Nah, saya memang ya terutama saya dan teman-teman di Sorong kita melihat agak miris keadaan mereka ya, suku Papua ini, karena pertama mereka sebenarnya mayoritas Muslim. Jadi karena daerah pesisir itu dakwah dari Kesultanan Tidore memang menyasar sampai ke pesisir di daerah Papua, Luwu dan Jaya. Nah itu sehingga bisa dipastikan mereka itu sudah tersentuh dengan Islam. Islam jauh lebih dulu daripada agama-agama yang lain gitu. Ya. Jadi karena memang itu dari perkembangan dari dakwah dari Kesultanan Tidore itu sendiri. Nah, sebentar, Kesultanan Tidore itu Maluku Utara. Maluku Utara. Ya. Ada Tidore, ada Ternate, Jairomo, Bacan. Kesana ya Kesultanan ini. Kesultanannya daerah Maluku. Dan sampai sekarang memang masih ada sultan-sultannya juga masih ada. Tetap dipertahankan seperti di Jogja mungkin Sultan Hamengkubuwono. Nah itu tetap masih ada walaupun ya mungkin sudah diserahkan ke negara Indonesia, tapi kemudian tetap kesultanan itu masih secara ini masih ada. Nah, kami agak kalau saya secara pribadi agak terganggu sebenarnya ketika melihat keadaan mereka yang mayoritas Muslim kemudian saat ini itu dikenal dengan yang paling bikin onar gitu. Jadi ketika ada kerusuhan, ada kekacauan, ada biasanya kan terdengar gitu. Oh ini ada kacau di kilo 8, ada kacau di kilo 10. Itu biasanya mereka Kokoda ini. Terus ini murni memang mereka atau ini hanya istilahnya tumbal saja atau memang mereka melakukan? Iya, mereka yang dan sudah terkenal kalau di sana. Memang mereka ini ya bikin onar. Nah kemudian sebelum mereka. Mas Amir, ini bukan ini sama masyarakatnya, bukan KKB itu ya? Bukan. Ya. Beda lagi. Kalau ini hanya sekedar pengganggu masyarakat. Mengganggu masyarakat itu. Kalau mabuk karena ini biasanya agak biasanya apa? Mabuk terus
mabok, terus biasanya di jalan ya malah kalau mukul orang. Jadi kadang ya berseteru dengan karena mungkin mereka mencuri, ketangkap misalnya. Nah kadang nggak terima, justru malah mereka yang mukul. Iya. Sebaliknya gitu. Kadang ya semacam-macam. Tapi sebelumnya, karena saya lahir besar di Papua, tahun 90-an itu nama mereka itu nggak pernah muncul sama sekali. Setiap kekacauan itu bukan mereka. Ada salah satu suku yang mungkin saat ini itu banyak di antara pejabat-pejabat itu berasal dari suku itu. Jadi berarti ada yang berhasil jadi pejabat? Dari suku yang awalnya itu suka buat onar seperti mereka saat ini yang didengar itu bukan suku Koda, tapi ada salah satu suku. Dan rata-rata itu suku mereka untuk saat ini itu banyak jadi pejabat. Jadi bahkan kan suku itu sebenarnya ada di Papua Barat, tapi pengaruh mereka itu bahkan ada yang jadi pejabat di Papua, di daerah Jayapura, ada beberapa tempat itu mereka jadi. Bahkan salah satu menteri itu dari suku sebelumnya, bukan yang sekarang. Nah itu dari suku mereka itu. Yang awalnya mereka itu yang paling terkenal dengan buat onar. Jadi kalau tahun 90-an itu kita tahu kalau ada buat onar pasti suku ini. Bukan Koda. Gak pernah dengar Koda itu malah. Nah, jadi sehingga saya juga agak miris kok lihat kok seperti ini ya. Jadi perkembangan setelah 90 malah Koda yang muncul. Koda yang muncul. Nah memang karena yang betul-betul aktivitas yang memang Iksan yang betul-betul merasakan, karena dia salah satu santri kemarin. Jadi dia memang dulu memang agak ya termasuk nakal juga, termasuk yang nakal. Jadi kalau saya kemarin mendengarkan salah satu pembicaraan dia di Surabaya kemarin yang hari Jumat itu, dia mengatakan saya kalau minum itu saya buat jadwal Senin, Selasa, Rabu, terus Sabtu, Minggu. Jadi 5 hari itu jadwalnya dia minum. 5 hari itu. Kenapa hari Kamis, Jumat dia tidak minum? Ya, dia bilang baiknya saya waktu itu adalah saya menghormati hari Jumat, saya mau sholat Jumat dulu. Jadi Kamis dia berhenti dulu, jadi biar Jumat itu dia bisa sholat Jumat. Iya. Jadi ya saking apa ya, jadi memang ya itu mereka itu kalau sudah terbiasa minum sudah kayak begitu. Betul ya. Tapi ini ya Mas, antara sudah menjadi budaya minum, tapi dia budaya Islamnya juga masih diingat ya. Syukurlah masih begitu ya. Ya, Mas saya ingat Iksan penting besar ya. Sudah kembali lagi ke Bandung ini ya. Jadi kemarin mengisahkan perjalanan dia. Iya, benar. Mengisahkan perjalanannya dia, terus memang sempat ada satu kasus, akhirnya dia itu lari ke masjid dan kemudian dia memutuskan untuk tinggal di masjid itu, Pak. Karena selama 7 bulan orang tuanya nggak tahu kalau dia di masjid itu. Karena masjid dengan rumah agak jauh. Jadi ini apa? Mencari perlindungan atau? Mungkin karena takut juga, dia merasa sesuatu yang sadar. Karena itu artinya dia tersadar ya. Tersadar. Jadi 1 bulan berikutnya selama 1 bulan baru ketahuan ternyata di masjid gitu. Nah itu dia memutuskan untuk di masjid selama 7 bulan itu. Jadi dia ceritakan juga kalau yang memang dia nggak pernah bisa baca Quran, terus kemudian dia karena tahu ada satu tempat mengajar Al-Quran itu di sekitar 2 kiloan dari hari-hari dia dari masjid itu. Dia dari masjid itu ke tempat itu sekitar 2 kiloan itu hari-hari dia datang ke sana untuk belajar, pengen belajar. Nah sampai pada akhirnya memang dia merasa bahwa memang dia ini harus ya jangan sampai melakukan perbuatan yang itu lagi. Nah mulai aktivitasnya itu mulai ini Pak, agak sedikit terjaga gitu ya,
agak sedikit terjaga. Tapi memang biasanya pengaruh di sana kan agak tetap kuat karena lingkungannya agak kurang kondusif. Nah sampai pada akhirnya mungkin dia merasa ini menghindarnya seperti apa. Nah kebetulan pas waktu kita mau kirimkan program ini, dia merasa wah ini apa sih, dia pengen ikut gitu. Pas kebetulan kita sudah kebingungan karena 5 orang yang sudah disiapkan itu ternyata batal. Orang tuanya sudah bilang iya, anaknya sudah bilang iya. Bahkan kita sengaja untuk melakukan tes kesehatan. Jadi apa namanya, waktu itu kita ya semuanya kita check up itu biar artinya kalau kita bawa mereka ke sana itu aman gitu. Jangan sampai khawatir jadi bahan apa penularan penyakit atau kalau ada apa-apa dengan mereka kan. Ya, betul. Kita juga kan jadinya ya agak terantisipasi ya. Antisipasi itu jadi kita melakukan itu. Nah sudah semuanya tapi kemudian tiket sudah ada juga, nah mereka batal. Akhirnya saya sampaikan dengan salah satu ustadz, sampaikan ustadz, ini katanya masih ada waktu, besok ini masih tinggal besok kan, hari ini masih bisa kita cari. Terus pas beliau datang ke masjid itu, nah ada iksan di situ. Ketika ditawarkan, oh ya siap, iya langsung ya. Siap benar, dia sudah nggak mikir apa-apa lagi. Padahal besok berangkat dulu. Iya, ini membutuhkan, saya membutuhkan ini kan bertemu. Terus kemudian tadi apa namanya, karena pas jam sholat itu ada temannya satu Iji itu datang. Oh itu temannya. Iji, ayo kita ini diajak. Iji juga masih belum bilang ke orang tuanya, belum tahu apa-apa. Terus tunggu dulu saya kasih tahu orang tua tuh katanya. Nah kita datang ke sana sama-sama, ya akhirnya berangkat juga gitu. Karena memang waktu sudah mepet, ya nggak bisa lama lagi. Nah akhirnya namanya itu sudah berbeda, jadi tiketnya itu harusnya kan nggak bisa. Nggak bisa saya. Tapi kan ada apa? Kebetulan ada beberapa petugas yang kita kenal, jadi bisa dibantu. Dari di atas juga mereka juga masih bisa di apa? Ada apa ya? Istilahnya ya dimudahkan lah, karena kita juga ini mau mereka mau nyantri mau ini. Jadi mungkin ya juga ya dimudahkan ya. Karena biasanya kan harus sesuai KTP. Ya. Kalau enggak nanti bisa dituduh penyusup ini. Ya. Alhamdulillah, apapun niatannya apik ya. Mas Amir sebentar, saya pengen tahu kalau tadi tergambar seorang Iksan, mungkin Iji sama lah kondisinya, ingin memperbaiki diri ya. Sedangkan dari Mas Amir dan teman-temannya ini programnya apa? Landasannya apa? Kita ini Pak, kita memang berbicara ya kita karena melihat keadaan mereka seperti itu, jadi kita sudah beberapa kali buat program, buat kegiatan-kegiatan di masjidnya. Hanya kita lihat kok susah gitu. Kita buat kegiatan juga sama saja, jadi kembali lagi itu nggak terlalu berbekas gitu yang berpengaruh gitu. Akhirnya ini karena kita coba kita keluarkan mereka dari lokasi itu karena lingkungan memang tidak kondusif. Lingkungan itu pengaruhnya cukup kuat, jadi akhirnya berpikir untuk kelihatannya kita tarik keluar saja di pesantren ya. Nah kebetulan ada beberapa teman yang kita coba hubungi dan mereka juga siap menerima atas salah satunya pesantren kreatif itu. Terus kemudian waktu itu juga ada dari Cinta Quran, Ustaz Karim. Nah hanya kalau yang pesantren ada satu namanya Fatah, itu satu angkatan sebenarnya dengan mereka, hanya karena Cinta Quran ini apa ya, mungkin sudah settle ya pesantrennya, sehingga dia di backup pendanaan sama tiket pesawat, langsung mereka naik pesawat. Kalau yang lain yang ya termasuk yang perempuan kemarin itu kita naik kapal itu ya kita ini nyari sendiri gitu, nyari teman-teman naik siapa yang ini mereka mau berangkat. Jadi kita kumpul ya dapat uang tiket karena kita berpikir di sana di pesantrennya sudah apa siap menerima mereka. Fasilitasi untuk hidup di sana ya, selama sepenuhnya. Tapi waktu itu kita belum tahu pasti
ini seperti apa nanti bisa. Hanya mereka kirim aja dari sini. Nah pas apa namanya ya kita akhirnya kita fasilitasi untuk tiket kapalnya berangkat sama dari sini ke kan lumayan Pak ke Bandung pakai mobil itu kelihatan biayanya tuh kemarin saya ternyata lumayan juga ini kalau memang full mobil kemarin full. Saya bawa 3 orang untuk gantian driver gitu karena kalau saya sendiri agak khawatir kurang karena mungkin jarak jauh gitu. Akhirnya teman-teman yang ada 3 orang yang ada di posisi Surabaya saya minta tolongnya kita bareng antara ini. Mas Amir sebentar, ini kan ada beberapa hal. Pertama, kalau anak-anak ini punya cita-cita diri, memperbaiki diri ya. Tapi dari si Mas Amir ini cita-cita mulianya melihat kondusif di situ. Ini memang sudah menjadi budaya mereka kan minum ya. Jadi mungkin seperti aparat terutama RT, RW, desa, kecamatan itu mungkin sudah nggak begitu apa ya peran mereka nggak begitu ya. Nah sekarang harus keluar. Kemudian ternyata tadi ini apa belum jelas teman-teman ada pendanaan segala macam ini atau supaya bodol nekat ya nanti hasilnya bagaimana perkembangan di jalan atau bagaimana ya? Jadinya memang gitu Pak. Jadi ya sifatnya mereka sudah mau berangkat ya kita nyarikan dana terus terbangkan kita terbangkan mereka jadi karena memang kita pikir kan sudah nggak bisa tapi kalau di sana tuh nggak maksimal gitu nggak efektif dan itu bukan hanya dirasakan oleh ya saya dan teman-teman tapi bahkan ada institusi kayak kampus ada IAIN di sana ada kampus Muhammadiyah juga di sana ada ormas dan sebagainya itu mereka datang ke sana juga selalu mereka apa namanya istilahnya kesannya itu di sana itu percuma saja gitu kita ke sana itu buat apa saja itu selalu begitu karena beberapa kali saya juga sempat ketemu dengan beberapa ini mereka memang sudah kayak apa ya sudah merasa bahwa tidak di sana percuma kita buat apa saja paling kalau makan mereka datang habis itu senang kalau ada makan gitu acara bikin ada makan datang tapi setelah itu ya sudah nanti kita datang nanti gimana gitu terus tidak ada apa ya perubahan gitu. Jadi mereka tetap seperti biasa sediakan yang minum suka minum ya minum yang suka ya Mas Amir jadi dengan nanti harus keluar kemudian jadi di luar nanti harapannya tentu apakah memang nanti harus kembali mengabdi di kampungnya atau bagaimana? Oh iya tadi kalau niat saya Pak ya tadi kan sempat apa namanya betul. Jadi saya itu sebenarnya kan karena ya merasakan ini Pak karena saya kan lahir besar di Papua ya walaupun secara suku Bapak NTT Ibu Lamongan hanya saya sampai apa ya mungkin kalau saya bisa ada pilihan sebenarnya harus tetap tinggal di Jawa ya karena memang juga ada rumah di Lamongan maupun di sini juga ada terus juga ya istri juga di sini gitu Pak keluarganya juga di sini keluarga besar juga dari ibu juga ada di Jawa. Ada pilihan lebih enak di sini maksudnya? Iya sebenarnya ada pilihan tapi ketika saya ada di Surabaya dan ya saya mengenal Islam agak lebih gitu Pak. Saya merasa bahwa ya kebutuhan di sana itu lebih besar daripada saya di sini Pak gitu. Jadi memang beberapa kali saya kalau nyari aktivitas pekerjaan itu lihat ini di mana ini informasinya di mana. Kalau di luar Pulau Kalimantan saya nggak mau coba ngapain saya harus ke sana gitu. Nah terakhir alhamdulillah karena ada kerjasama dengan Trakindo dan kebetulan ada penempatan di Sorong di salah satu SMK. Nah akhirnya saya dapat itu Pak bisa ini dalam itu bisa nyambung gitu. Akhirnya ke Sorong 2013 itu ke Sorong. Nah karena memang dari awal dia apa
apa ini yang membuat alasan saya bisa ke Solo gitu Pak, maksudnya biar apa, karena kan sudah berkeluarga gitu Pak, jadi pengennya biar ke sana itu sudah ada aktivitas gitu. Walaupun memang ada warung di rumah yang memang orang tua yang waktu itu masih keluar, hanya saya pikir ya harus ada pegangan lain gitu Pak, biar ke sana. Nah, alhamdulillah ada kesempatan itu dan berhasil bisa ke sana. Nah itu akhirnya agak lama ya, saya di Solo agak lama sampai kemudian aktivitas tadi kita cari apa namanya, ya melihat keadaan yang apa masyarakat itu, dan kemudian ya kita putuskan untuk coba kita ini tarik mereka keluar. Nah itu akhirnya waktu itu saya juga sekalian bareng dengan anak-anak itu, jadi kita langsung ke Surabaya dan antarin mereka. Nah pas saya di sini sebenarnya mau pulang juga Pak, mau pulang tapi kebetulan lagi ada amanah juga dari keluarga, nyelesain ada apa kos-kosan, terus habis kos-kosan selesai ternyata diminta juga menyelesaikan rumah yang di dinding itu. Akhirnya agak lama, teman-teman juga, saya juga merasa apa ya, bahwa maksudnya agak nyesel saya kok ngapain saya di sini gitu. Jadi terkesan keasikan jadinya. Bukan, iya lah, saya merasa ini Pak, nyesel gitu. Nyeselnya itu karena di sana harusnya banyak yang bisa dikerjakan. Ada perjuangan di sana. Ya. Kebetulan ini Pak, saya sebenarnya ada aktivitas rutin tiap Jumat itu karena memang terjadwal di Kemenang. Jadi kita keliling untuk masjid Jumat. Jadi di Sorong, kota Sorong ada sekitar 100 masjid itu. Nah itu terjadwal. Terus kalau Ramadan juga sama. Tiap malam tuh kultum selama biasanya hari pertama biasanya di apa namanya, dari pihak takmir yang kemudian sosialisasikan macam-macam itu. Nanti di hari kedua baru kemudian jadwal itu berjalan. Sampai kemudian di hari ke-28 itu atau 29, nah nanti dikosongkan untuk persiapan apa namanya Ramadan. Dan tentu khotib ini masih termasuk baik keterbatasan di sana ya jumlahnya. Sebenarnya banyak juga Pak, banyak. Karena di jadwal itu ada 100 lebih. Khotibnya ada 100 sampai 120. Terus yang masjidnya itu nggak sampai 100. Jadi memang ada beberapa. Ada cukup banyak. Lalu yang dijadikan agak nyesel gelo ini apa maksudnya? Agak nyesel itu saya melakukan ini dengan saya meninggalkan. Ya harusnya saya bisa berbuat yang apa di sana itu bisa ya dengan aktivitas dakwah itu bisa lebih, menurut saya itu lebih bermanfaat buat maksudnya, karena ya nilai ibadahnya lebih besar gitu ya, daripada saya ngurusin rumah ini. Mungkin secara pribadi itu kan urusan pribadi sebenarnya Pak ya. Walaupun mungkin ya memang ada dari orang tua. Sebenarnya ada yang dibutuhkan masyarakat di sana ya sebenarnya. Ini lebih kepada pribadi atau keluarga saja ya, terbatas. Makanya akhirnya saya coba cari kesibukan. Ada kamus kadang manggil Pak, apa yang mau dibahas akhirnya coba berupaya untuk memberdayakan diri seperti itu. Lalu Pak Ahmed tadi belum ya. Ini kalau boleh ceritakan sebenarnya pada akhirnya dengan pembawaannya ini Mas Ahmed membentuk sebuah tim dengan teman-teman, lalu kemudian merencanakan donasinya, atau sudah punya semacam proposal dari langkah awal sampai endingnya itu bagaimana? Iya. Jadi memang tadi ya, mereka itu kita juga nggak ada persiapan apa-apa gitu Pak ya. Jadi kita juga tidak ada satu proposal atau apa yang sifatnya butuh ini kita apa namanya coba share, minta informasikan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi untuk apa bisa melakukan donasi waktu itu kan apa namanya pemberangkatan, persiapan pemberangkatan. Terus kemudian ketika di pondok pesantren saya sempat
teman-teman di Sorong, ini kelihatannya bulanan mereka itu juga ada gitu. Dan karena saya di sini Pak ya, saya sifatnya saya sampaikan aja ke teman-teman di Sorong. Jadi menurut saya kan ya mereka juga punya tanggung jawab gitu Pak, karena di sana apa namanya, memang saya juga tapi karena saya sudah ke sini, ya mereka yang sebenarnya lebih, ya dia kan juga harus langsung bertatap muka dengan orang tuanya juga. iya benar, Iya. kayak gitu. Jadi ada beberapa waktu memang karena mereka keterbatasan, kadang tidak ada HP untuk video call, jadi setiap bulan sekali itu kita ada waktu untuk video call dan sebagainya. Nah, saya pikir saya sudah sampaikan, dan di sana juga kan sudah nyambung dengan Ustadz yang di yang pengurus pondoknya. Saya pikir sudah selesai gitu Pak. Gitu ya. Jadi biar berpesan kembali ke sana sudah nyambung lah, terus, konektor ini Mas Emil sudah mengkomunikasi sudah. Jadi ternyata ada satu waktu agak lama Pak, pihak dari pengurus pesantren itu broadcast salah satu program beras pesantren. Saya pas lihat itu, wah ini kelihatannya saya agak merasa ini kelihatannya kalau mungkin dari sudah terpenuhi kan mungkin nggak ada, mungkin harusnya nggak ada masalah Pak ya maksudnya, karena memang kemarin itu yang ini kan hanya untuk makan saja gitu. Maksudnya ini ada sinyal kebutuhan ya? Ada sinyal kebutuhan. Akhirnya saya juga masa gak enak, saya mau ngobrol lain saya juga gak enak Pak, karena sudah agak lama gitu. Saya mau komunikasi tapi saya juga kurang enak. Akhirnya saya sampaikan ke yang di Solo, sampaikan, dan ini saya broadcast lanjutkan teruskan ke salah satu teman Solo itu, dan saya sampaikan ini kelihatannya teman di sana ada kebutuhan beras nih. Kemarin gimana? Nah mereka ternyata juga komunikasi. Waduh, ini padahal kan di sana kan kayak seperti ya untuk sabun dan sebagainya, ternyata juga enggak ini Pak. Nah akhirnya ya dia bilang coba tuh ini buatkan lagi, kirim ke grup gitu. Ya karena di grup kan kita nggak bisa ngecek Pak, apakah ada yang respon, ada yang memberikan dan sebagainya. Ya saya pikir ya sudah selesai ya Pak ya. Saya sudah sampaikan, ini kan ke grup. Nah saya kurang paham apakah dari teman-teman tuh ada yang inisiatif mungkin memberikan sumbangan atau apa, saya kurang paham itu berkaitan dengan permintaan beras itu. Nah setelah itu saya baru clear itu kemarin, ketika mereka di rumah itu 2 hari itu Pak. Saya mulai cerita semua padanya ya. Gimana di sana? Iya satu ini. Terus biaya hidup gimana? Makan ini kita biasanya ikut dari dapat sayur dari kebun itu. Kadang bantu nyangkul atau bantu dari masyarakat itu. Kadang ngangkat barang dan sebagainya dapat. Terus kalau ini sabun dan sebagainya, ya kadang dikasih itu dari kalau ada yang bawa barang kan itu kan di gunung Pak. Nanti mereka angkat, nanti ya mereka sih Iksan dah. Saya sih nggak ini saya nggak berharap. Jadi karena dikasih karena dia hanya dikasih sayur, kita tinggal saja. Nah terus dia bilang kalau yang itu biasanya di pesantren. Kalau ini kita bilang aja ada namanya pesawat Ipan, ada pesawat itu. Mungkin karena dekat saat ini kita akhirnya pesantren yang mungkin karena nggak mungkin dibiarkan mereka, akhirnya ya dikasih dikasih. Terus saya tanya dulu, biasanya dari rumah ada yang mikirin nggak gitu? Nah tadi itu biasanya nunggu ini nunggu BLT kan kita ya Allah. Akhirnya saya juga ini sudah selama 2 tahun ini saya juga merasa waktu. Nah, Mas, saya
apa ya, karena pertama di awal tadi tidak jelas komitmen bersamanya yang tidak jelas. Lalu sekarang dengan setelah tahu begitu, apakah kemudian ada pembaruan komitmen supaya jelas atau bagaimana? Saya tuh gini Pak, karena memang kita kan tidak terkoordinir ya dalam sebuah lembaga atau proposal dan sebagainya, tidak. Akhirnya saya ya tadi keadaan mereka itu kan saya share ke teman-teman di Solo. Jadi memang saya juga agak, mungkin kalau saya ke Sorong mungkin saya bisa ini Pak, langsung bisa langsung todong aja teman-teman itu untuk kayak sini di-clearkan harus ini dan sebagainya. Karena saya di sini juga nggak enak kalau dengan mereka. Nah akhirnya saya bisa langsung ini, akhirnya kita sampaikan aja kondisi mereka. Mas Amir, saya pengen juga tadi kejelasan. Jadi tadi kan sangat Mas Amir kan dari punya ide awal kemudian menjadi semacam penghubung ya, tapi kemudian karena tidak ada keikatan minimal komitmen bersama itu kejelasan, kemudian dalam jalan ternyata sampai kepada nunggu PLT sekarang kan, padahal itu berat lah rasanya, sangat berat, istri berat kan gitu. Lalu berikutnya tadi komunikasi dengan teman-teman, nggak usah lihat langsung relasinya, ya tentu nggak bisa begitu, memang harus jelas. Meskipun masalah di sini, tapi tetap istilah memandu langsung ke sana bisa sebenarnya. Tapi ini berkait dengan apapun, saya tidak tahu kondisi di sana ya. Nah sekarang gini Mas, contoh sederhana. Seperti kemarin kami 2 kali lah, ini ambil sedikit, saya keluarkan dari Takmir, tapi sebenarnya saya tanda tanya, berapa pantasnya? Saya tidak bisa ngomong karena tidak ada hitungannya kan gitu. Dan ini berkait juga dengan saya harus jelas kepada jemaah kan gitu. Bagi saya ini begitu lepas puasa saja, bagi saya itu penting gitu loh. Tapi menjadi tidak terukur karena tadi ini mana hitungannya, lalu kebutuhannya apa. Nah, mungkin Mas Amir bisa menjelaskan lebih ke depannya bagaimana? Iya, saya memang sadari betul Pak ya, karena kurang komunikasi dengan pihak pondok gitu. Jadi sehingga saya kurang terlalu tahu mereka ini biaya makan pastinya itu berapa, terus kemudian dia kebutuhan alat bersih-bersih dan sebagainya. Saya juga karena gini Pak, saya lihat memang pondok pesantrennya ini kan bukan yang sudah settle ya, yang sudah ini. Mereka itu mungkin baru angkatan, saya datang itu sudah ada yang 1 tahun Pak, baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Nah, jadi akhirnya terus pesantren itu pun juga diserahkan ke teman-teman yang kelola pesantren itu sifatnya memang karena ya sudah lama vakum gitu. Pesantrennya, padahal seharusnya itu pesantren yang kalau ya teman-teman yang sudah langsung berinteraksi dengan pemilik tempat itu bahasa beliau itu justru Islam itu di Bandung itu mulai dari sini, di Pasar Kunci. Di atasnya memang ada makam-makam ini Pak, zuriatnya. Jadi ada makam khusus itu dari mereka sampaikan penyebarannya itu mulai dari sini. Jadi itu termasuk pesantren tua ya. Pesantren tua. Pesantren tua bahasa di Bandung itu di situ kan. Nah terus sudah berapa kali orang yang berusaha menolak, tapi kelihatannya nggak bisa itu, nggak itu. Nah akhirnya ini teman-teman baru mereka kelola. Mereka juga sebenarnya ya mungkin seusia saya gitu, dan ya masih muda-muda sebenarnya. Masih muda-muda, ada yang di UIN ambil S2, S3 gitu. Dan saya baru kenal juga, dia dari NTT juga gitu. Orang dia gitu. Entah bapaknya NTT, terus ibunya mungkin di dulu mungkin sempat dinas juga di
saya lupa sempat komunikasi sebenarnya. Hanya kalau sukunya bapaknya NTT. Sama sebenarnya saya dulu, makanya saya agak ada teman. nah, terus kemudian eh, karena keadaan seperti itu, saya tahu ini memang mereka banyak kebutuhan sebenarnya untuk mengembangkan pesantren itu sendiri. Terus karena memang mungkin pesantren kreatif, mereka lebih ke arah ekonomi yang di ini Pak, Dibangun. yang dibangun, yang dipahamkan, yang dijelaskan. Terus kemudian mereka juga berupaya bekerja sama dengan masyarakat. Kalau ada kebun-kebun itu mungkin, tapi kan masih terbatas Pak ya, masih awal-awal, jadi mungkin jangkauannya masih sedikit gitu. Nah, yang mereka agak aktif itu saya perhatikan ada ini Pak, mereka buat kelas-kelas yang sifatnya Zoom dari luar. Silakan kalau mau ikut, nanti ada infonya untuk kayak ketemuan gitu. Nah itu agak difokuskan ke situ. Saya pikir apakah ini ya dana, mereka mulai dapat dana, mulai dapat ada ya usahanya mungkin pesantrennya itu. Terus mereka buat yang namanya Rubin itu rumah binaan loh. Jadi saya agak tertarik dengan konsep mereka. Pas datang ke sana itu mereka sempat jelaskan juga. Jadi Rubin itu dibangun di sekitar kampus yang mereka sudah buat kurikulumnya, terus kemudian mereka kerjasama juga dengan ya dai-dai yang sekitar tadi itu untuk diamanahkan jaga Rubin itu. Terus mereka ada proposal untuk komunikasi dengan pemilik rumah, orang yang punya rumah yang mangkrak gitu Pak. Ada rumah tapi nggak tinggal, nggak jawab, rumputnya sudah itu dan sebagainya. Nah mereka cari siapa yang punya, kalau muslim mereka senang Pak. Jadi diberi kan lebih terpelihara. Karena mereka juga sampaikan ini juga untuk ini program hafalan anak-anak mahasiswa. Terus ya ada kajian dan macam itu. Gitu. Nah akhirnya dia berkembang di beberapa titik di Bandung itu termasuk yang banyak. Nah sampai kemudian mereka juga ada link di Turki. Ada link di Turki. Terus kemudian sempat ada bikin Rubin juga di situ untuk mahasiswa yang dari Indonesia yang kuliah di sana. Nah itu mereka jadikan ada Rubin juga. Nah akhirnya mereka buat ini juga Pak, tur Turki loh. Mereka buat Turki yang mungkin ya sifatnya karena saya masih awal gitu ya, jadi harganya mungkin dia kasih ya sebenarnya ada dikenal terus langka, terus seperti itu. Nah itu dikelola sama ini pengelola pesantren itu. Saya lihatnya agak berbeda pesantren ini karena gini Pak, dia itu lebih ke arah memang anak-anak seringkali diajak keluar Pak. Diajak keluar tuh maksudnya karena ada forum-forum tadi itu Pak, untuk Zoom dan sebagainya. Akhirnya sekalian mereka juga dijadikan untuk ini sering tampil juga sebenarnya. Sering tampil, dibuat ada beberapa agenda untuk kalangan muda. Nah mereka yang kemudian salah satunya jadi narasumber. Makanya kemarin saya pas perhatikan ya, ini sudah canggih anak-anak ini. Jadi cara menjelaskannya, kalau ya saya juga sadar Pak ya, kalau saya dulu sama dari Papua juga itu ada sedikit menyampaikan sesuatu agak susah sebenarnya. Ada ya kecenderungannya seperti itu, dan itu sebagian besar ya seperti itu ya. Komunikasinya agak terbatas. Saya juga ya saya sempat sering bilang juga ke teman-teman yang jauh di sini gitu, yang memang karena nggak berani untuk menyampaikan atau ngomong, saya bilang kita di sana tuh jauh lebih parah sebenarnya sebelumnya.
Saya kalau ngomong itu di keluarga sendiri aja kalau nggak ditanya nggak ngomong dia. Kalau ditanya pun yang dijawabnya pertanyaannya gitu aja. Sepotong itu selesai. Jadi ya duduk diam gitu. Nah itu awal-awal seperti itu. Susah untuk mengkomunikasi, susah untuk menyampaikan sesuatu dan sebagainya. Apalagi kalau disuruh bicara di depan, Pak, itu sudah keringatan semua. Udah bingung mau menyampaikan apa nggak bisa. Nah itu, saya perhatikan pesantren ini mereka bisa ini lebih ke jadi lebih terapkan ke masyarakat. Iya. Makanya saya bilang ke mereka, kalian insya Allah di pesantren ini agak berbeda dengan mungkin ada yang fatah gitu. Memang mereka lebih ke duduk di pesantren dan ngaji gitu ya, hafalan, terus kemudian ngaji di kitab. Saya bilang yang kayak gitu memang hasilnya nanti outputnya beda dari gitu. Dengan kalian mungkin akan lebih mudah di masyarakat nanti. Kalian karena memang ya mungkin karena nggak lama Pak ya, sekitar ya setahun atau 2 tahun, tapi alhamdulillah karena ada program dikuliahkan lagi ini, mungkin akhirnya waktunya agak panjang. Jadi ya itu apa namanya, saya pikir juga kelihatannya yang cocok untuk mereka yang seperti ini daripada yang duduk pandus. Betul. Jadi memang Mas, kita kalau membuat program itu kan lebih kepada melihat kebutuhan subjek kita kan ya, bukan semata-mata kita pokoknya harus begini kan ya. Betul. Jadi kalau saya lihat anak ini mungkin lebih cepat kalau memang terapkan di lapangan. Ya. Halo Mas, tadi apakah tadi jelas-jelas tertarik pada programnya ya? Tapi apakah masalah ekonomi finansial sudah beres? Terus kemudian ini apa itu istilahnya? Saya ingin tahu ini hubungan anak-anak ini komunikasi dengan orang tuanya ini masih intensif berhubungan sendiri bisa atau semuanya pasrah pada panitia yang memberangkatkan atau bagaimana? Kalau komunikasi dengan orang tua memang tergantung masing-masing Pak ya. Kemarin kan 2 orang itu kan dia nggak punya hak sama sekali. Iya. Tapi saya si Izi bawa. Iya. Pas yang ini baru ada beberapa teman-temannya juga ada HP. Jadi mungkin agak lumayan, maksudnya komunikasinya masih bisa. Terus apa namanya? Jadi kalau diukur dari situ Mas, apakah memang faktor finansialnya sudah beres? Tidak juga Pak ya, karena mereka ini kadang mungkin ada ini Pak, biasanya kan mereka punya tetangga Pak, tetangga rumah, terus teman-temannya mau kemana pesantren, karena di sini pakai Indah atau kayak dikasih ya apa bawa saja. Ya mungkin mereka juga rasa gimana gitu kan, anak ini alhamdulillah mau ikut namanya, karena Igi dan Iksan kan alhamdulillah sudah, bahkan orang tuanya itu lebih ikut saja ikut. Mungkin Ibu Iksan sama Iji ini sudah bisa memberikan inilah hasilnya. Cepat sekali ternyata. Saya juga kok bisa dapat, awalnya kan 8 orang harusnya Pak, 8 orang. Maksudnya 6 sama terus tambah 2 Iji Iksan. Nah 1 mundur karena orang tuanya merasa dia nggak bisa kasih uang untuk di kapal gitu Pak. Nggak ada uang dari kapal, akhirnya sudah akhirnya dia tinggal. Dia nggak itu. Nah jadi ya Iksan sudah bilang, saya juga tidak bawa apa-apa nih, dia lagi sempat bilang, saya dulu waktu ke Sorong saya ada uang 50.000, saya naik kapal itu. Maksudnya nggak masalah saya, tapi ya itu namanya orang tua banyak dari lihat anaknya khawatir nanti gimana di sana, akhirnya nggak jadi. Iya Mas Amir, ini jadi cita-cita mulia
itu kepada ingin membangun masyarakat ya. Dan masyarakat itu ya mereka sendiri ya. Kita ambil putusan-putusan ini kan ya, kita ide lalu ini ada yang berkorban, si pesantren juga istilahnya juga secara program bagus ya, finansial mungkin saling sharing ya. Tapi apapun anak ini kelihatannya kalau ada dua kembali itu berarti kan sudah bisa pertama menyesuaikan dan juga dia melihat ada yang dia dapat ya berkaitan ini. Ya Mas Amir, memang ini saya lihat karena sifatnya perorangan ya, memang masih agak sulit. Karena ini di Surabaya saya lihat banyak sekali lembaga sosial sebenarnya. Kemarin juga saya dengan Pak Jenderal itu juga punya program yang bagus. Seperti apa, rumah binaan itu juga punya kan. Sampai kepada terkait dengan Palestina segala macam, Turki juga. Tapi tadi saya lihat umumnya kelembagaan resmi ya, lalu kan tapi perlu juga komunikasi dari perorangan begini. Nah, nanti kalau nyambung sinkron dengan program mereka, tentu mereka bisa bantu. Karena mungkin akan saya sambungkan Mas Amir kalau ketemu nanti suatu saat dengan Pak Zainal Arifin itu di titik mandiri usahakan itu ada kemiripan dari saya dengar tadi ada kemiripan. Salah satu programnya ada kemiripan, programnya banyak. Terus saya di Amerika juga saya jelaskan kita dulu pernah membina sebuah pantiasuhan yang besar dan akhirnya punya bisnis sendiri dan kita lepas. Karena kita bersih diri ini tidak mungkin lah membangun istilahnya membina di sini tidak mungkin. Kita sekarang seperti itu. Tapi kita membangun kerjasama dengan antar lembaga seperti itu. Nah kemarin saya coba cari celahnya ini saya benar anak Pak itu saya sangat tertarik. Cuma dari awal saya sudah minta Mas Amir, nama orang terkata mana seragam lembaga nggak ada ini ya sudah kemarin saya ikut ya sudah sekedarnya aja dulu. Tapi mungkin ke depan bisa lebih kelihatan detail, kemudian mungkin kita bisa sharing lagi Mas Amir. Oke Mas Amir, nanti kita lanjut lagi, tapi sementara untuk sesi ini mungkin Mas Amir ada yang perlu disampaikan ke jamaah atau yang melihat podcast ini. Saya mungkin ini ya Pak, secara pribadi kan apa ya, ya pastinya ketika kita melihat sesuatu yang kurang tepat gitu, sesuatu yang keadaan yang enggak ya rasanya yang rusak, yang buruk seperti itu, secara naluri mungkin kita kayak ini nggak benar, ya harus dirubah, harus diperbaiki dan sebagainya. Dan waktu itu saya berpikir ya kontribusi apa yang bisa saya buat, gitu, apa yang bisa saya lakukan. Terus kemudian dan ya mungkin sama ya teman-teman di Solo juga, coba kita lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan kemudian alhamdulillah kita bisa berangkatkan mereka. Tapi mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang mungkin harus kita benahi gitu. Nah, hanya memang ya saya juga sempat berpikir mereka ini kan sebenarnya tempat mereka ini kan kaya gitu ya, negeri yang tidak kurang gitu, ada emasnya, ada gasnya ya, ada Inji Tangguh itu termasuk terbesar nomor 8 dunia ya. Saya lupa lagi nomor 3 nomor Freeportnya juga sama. Terus kemudian tambang lain-lainnya, ada nikel, ada minyak dan sebagainya. Dan keadaan mereka yang sebaliknya itu yang sebenarnya mungkin akhirnya memicu semakin besarnya KKB, OPM dan sebagainya itu katanya. Dan ya semakin yang menyuburkan itu sebenarnya. Dan ketika persoalan ekonomi, persoalan yang kemudian tidak diselesaikan, nah akhirnya justru malah ini akan memunculkan konflik yang jauh lebih besar lagi ya. Akhirnya seperti itu. Dan saya lihat memang tidak mampu diselesaikan gitu ya. Bicara pendidikan, dari dulu saya di sana
begitu saja gitu Pak. Sampai detik ini ya malah tambah kondisinya tambah semakin apa ya, bukan semakin baik tapi ya apa, mungkin bangunan sekolah ada perubahan, tapi kemudian secara kualitas itu mutunya sangat rendah sekali. Jadi dulu guru itu punya ketegasan, dia cukup disegani, ditakuti sama ini. Sekarang sudah nggak ada sama sekali. Bahkan guru itu mau dilempar pakai apa, apalagi sudah mabuk dan sebagainya, diajak berantem dan macam-macam. Apalagi yang keadaan saat ini, guru akhirnya juga banyak yang nggak bisa karena ada banyak ini ya, persoalan HAM dan macam-macam itu sering kemudian terjadi. Nah akhirnya memang bukan semakin baik tapi semakin kondisinya semakin buruk. Ya memang agak banyak persoalan-persoalan, tapi kemudian yang ya saya pikirkan yang tahun-tahun itu ya sudah kita coba buat apa yang bisa kita lakukan, dan ya semoga dengan program yang ini bisa apa namanya, ya perubahan itu bisa lebih baik lagi dan lebih produktif gitu, daripada kita sudah lakukan banyak hal di sana tapi nggak ada hasilnya, stagnan tetap seperti itu. Makanya kita lakukan program dan mungkin ya setiap dari kita mungkin bisa yang melakukan gitu ya, dengan apapun itu, apakah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan informasi dan sebagainya, atau mungkin ada yang ada kelebihan harta mungkin bisa di situ, ya tergantung kita semua Pak ya. Jadi kita juga, saya juga kemarin ketika jamu teman-teman itu juga sebenarnya saya secara finansial mungkin nggak ini Pak, ya memang lama di sini, terus aktivitas di sana juga warung agak sering tutup juga karena saya banyak di sini Pak. Jadi ya saya coba inilah ya yang mereka dulu, terus dengan list yang ada akhirnya alhamdulillah kita bisa terus komunikasi dengan Pak Amadi. Alhamdulillah sekalian mereka juga bisa ada bekal. Kemarin saya ada juga kelihatannya mereka kalau sama Iksan, dia sangat senang pas datang pertama itu, dia karena dia bawa baju cuma 3 Pak. Dia pertama, jadi dia dapat baju Pak Amadi. Iya nanti saya juga pikir saya punya kalau pakaian karena kurang atas belum banyak kan sudah ini, karena banyak kita tinggal di sana juga. Jadi ya sudah, jadi saya bilang ya karena waktu juga itu saya lebih kepada karena yang 5 orang ini kan tidak saya kawal dari sana Pak. Terus kemarin Iji sama Iksan, kalau yang sebelumnya kan ada waktu di kapal di mana, jadi bisa ngajak ngobrol. Nah akhirnya 2 hari kemarin itu lebih pendekatan ke mereka, terus kemudian ya lebih menguatkan, teruskan niat mereka. Nah nanti kita datang ke sana itu semakin ya biar mereka merasakan ya dulu juga sama seperti perjuangan sebagainya. Jadi ke arah itu. Oke Mas Amir, makasih. Jadi pada prinsipnya kita punya andil kepada masyarakat. Nanti insya Allah rezeki itu ada saja ya, kalau udah ketemu jodoh, insya Allah Allah membukakan itu. Tapi yang utama saya tangkap tadi adalah pendidikan. Pendidikan bagus lagi kalau dia keluar melihat yang di luar itu banyak hal yang lebih bagus. Dia terjalin komunikasi dengan orang yang sudah istilahnya mungkin lebih sudah berpengalaman segala macam. Ini saya kira betul membuka wawasan mereka, dan nanti tentu diharapkan nanti suatu saat dengan kehidupan yang diserap dari tanah Jawa ini ya akan bisa membangun masyarakat di kampung halaman sendiri. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Kita lanjut nanti berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Mas.